Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ustazah akan membacakan dongeng untuk teman-teman tentang dongeng kuda dan keledai. Siapa yang sudah pernah naik kuda? Atau siapa yang sudah pernah lihat keledai? Masya Allah. Nah teman-teman, kita mulai ya membaca dongengnya ya teman-teman. Sambil mendengarkan dongeng dari Ustazah, teman-teman juga boleh melihat bukunya halaman 73. Dongeng Kuda dan Keledai. Diceritakan seekor kuda dan keledai. Pada cerita ini, keledai iri terhadap kuda yang selalu dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Si keledai sangat iri karena kuda ditempatkan di kandang yang bersih dan diberi makan enak dan selalu dimandikan. Dan tidak pernah juga disuruh bekerja. Sedangkan keledai, ia harus selalu bekerja keras setiap hari mengangkat barang bawaan. Harus menarik gerobak yang berat, tak pernah dimandikan oleh tuannya. Diberi makan pun seadanya, dan ditempatkan di sebuah kandang yang kotor. Pada suatu hari, si keledai menghampiri kuda di kandangnya. Si keledai mengeluh dan berkata kepada si kuda, "Hei kuda, hidupmu sangat enak, penuh kasih sayang dari Tuhan kepadamu." "Hei, kenapa kamu berpikir begitu?" "Iya, karena kau ditempatkan di kandang yang bersih dan diberi makan yang enak. Sedangkan aku diberi makan seadanya dan ditempatkan di kandang yang kotor." "Kamu hanya melihat dari pandanganmu saja, keledai." "Dari pandanganku memang begitu. Selain itu, setiap hari aku harus bekerja keras. Makanya aku sangat iri kepadamu, kuda." "Keledai, sebenarnya kamu tidak tahu. Kamulah yang paling beruntung di dunia ini dibandingkan aku." "Kenapa begitu? Kenapa kamu bilang begitu?" "Iya, kamu tidak melihat kehidupanku yang penuh dengan resiko." "Benarkah begitu?" "Memang demikian, keledai." "Maksudmu sangat beresiko bagaimana, kuda? Aku tidak mengerti yang kamu katakan." "Iya, keledai, hidupku penuh resiko. Bahkan aku bisa terluka parah dan bisa mati kapan saja. Saat terjadi perang, Tuan naik di atas punggung dengan bersenjata lengkap. Apabila musuh lebih kuat, aku bisa saja terluka parah dan bahkan mati di medan perang." Mendengar semua itu, si keledai mulai menyadari bahwa selama ini dia sudah salah. "Jika begitu, memang hidupmu lebih berisiko. Ternyata nasibku lebih beruntung dibandingkan kamu. Makanya kita tidak boleh menilai hanya dari sudut pandang kita sendiri." "Benar, kuda. Terima kasih." Nah, setelah mendengarkan dongeng dari kuda dan keledai, sekarang kita menjawab pertanyaannya ya Bara ya. Bara harus lebih semangat nulisnya, biar tulisannya lebih bagus. Ata, Davi juga gitu. Teman-teman harus bersemangat ya nulisnya ya teman-teman ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 74. Teman-teman langsung tulis jawabannya ya di bukunya sayang ya. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam dongeng di atas? Tokohnya siapa aja tadi? Yang berdialog itu siapa aja, yang ngobrol itu siapa aja di dongeng itu? Pertanyaan kedua, siapa tokoh yang kamu sukai? Kan ada dua tuh tadi teman-teman ya. Ada keledai dan ada kuda. Kira-kira keledai atau kuda ya yang teman-teman sukai? Silahkan tulis ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, mengapa kamu suka tokoh itu? Kenapa kamu suka tokoh itu? Alasannya umpama nih, Ustazah suka dengan tokoh kuda. Kenapa Ustazah suka dengan tokoh kuda? Ya kan? Karena kuda tidak marah keledai ketika keledai apa teman-teman? Menuduh kuda hidupnya enak ya kan, kemudian lain-lain. Tapi apa? Tapi kuda tidak marah. Kuda dengan sabar menjawab
pertanyaan dari keledai. Nah, silahkan teman-teman boleh suka dengan keledai karena apa? Karena keledai berkata yang jujur, tidak berburuk sangka. Dia apa? Dia tabayun atau cross check ya, atau apa namanya? Atau mencari tahu kebenarannya. Ya. Kemudian di pertanyaan keempat, Hana, pesan apa yang terkandung pada cerita dongeng kuda dan keledai di atas? Pesan apa? Kita tidak boleh berburuk sangka terlebih dahulu. Sebaiknya apapun itu kita tanyakan kebenarannya. Kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Tadi keledai bertanya langsung kan kepada si kuda. Kemudian pesan yang lain apa? Kita harus bersyukur dengan apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita. Oke teman-teman? Keren ya? Iya, ceritanya keren banget. Nah, selanjutnya teman-teman, di cerita yang kedua ini sebenarnya ada dua cerita ya teman-teman ya. Nah, cerita selanjutnya ada di halaman 79. Cerita kelinci dan kambing tua. Ya, kelinci dan kambing tua. Tapi di cerita kali ini Ustazah akan meminta tolong kepada teman-teman untuk menjawab. Oh, maaf. Untuk membaca sendiri ceritanya dengan intonasi dan tanda baca dan lafal yang tepat ya. Jadi teman-teman silakan dibaca, kemudian nanti kita akan jawab ya. Yuk kita jawab. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Tapi teman-teman baca dulu ya di halaman 79 sampai 80. Pertanyaannya teman-teman tulis di mana? Tulis di bukunya juga ya kan? Pertanyaan pertama. Mengapa kambing tua membutuhkan kelinci? Kenapa dia membutuhkan kelinci, teman-teman? Iya, oke, bagus ya. Yang kedua, apa yang terjadi setelah kelinci dan kambing tua bekerja sama? Kalau yang sudah baca pasti bisa nih, ya kan? Iya. Kemudian yang ketiga, pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Kira-kira ada hal menarik nggak yang kita dapatkan dari cerita apa namanya? Kelinci dan kambing tua ini. Gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah rajin membaca. Karena dengan kita rajin membaca, semua pengetahuan akan kita dapatkan. Ya, jadi nggak boleh males baca, nggak boleh males nulis. Semangat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, buku yang tema 3A sudah Ustazah terima. Nanti akan Ustazah masukin nilainya ke input nilai yang nantinya akan Ustazah print dijadikan sebagai nilai rapor. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Setelah melaksanakan tugas yang ada di sekolah, teman-teman boleh free time. Oke? Sampai jumpa teman-teman di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.